setelah kita selesaikan ibadah kita Madinah, kita pindah. Ini kita contoh saya saja pindah ke Mekah, ya. Nah sekarang dulu kita naik bus ya, Pak Ustadz ya. Sekarang kalau mungkin kan kita ada moda transportasi yang baru. Saya mau coba aja menikmati pada waktu itu dan naik kereta cepat, ya, dari Madinah ke Mekah, luar biasa. Ini juga amal soleh. Ya, seandainya pencipta, kreator, desainer kereta api cepat ini seorang Muslim, tentu sudah tidak terhitung ya amal soleh dia di mata Allah. Karena dia memudahkan jamaah haji untuk sampai ke Tanah Suci, ke Mekah. Jadi yang dulu naik bis berapa jam tuh Ustaz? Sekitar 6 jam ya. 6 jam. Ya. Sekarang dengan relax kita naik kereta cuma 2,5 jam. Relax aja. Enggak, saya mau naik bus aja dok, ya nggak apa-apa. Tapi kita ingin menikmati juga cara modus yang lain. Jadi amal soleh manusia itu selalu memperbaiki kehidupannya agar kita ibadah itu menyenangkan. Kan tujuan kita hidupnya adalah beribadah. Kan? Wa ma khalaqtud jin wa ins illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Jadi ilmu kita, ya, teknologi kita, kemampuan kita, uang kita itu kita habiskan untuk ibadah kepada Allah. Itu aja. Tentu banyak para jamaah dari berbagai negeri, nggak masalah. Apapun dia keluarkan, resources dia, yang penting bisa ibadah kepada Allah. Salah satu ibadah adalah haji dan umroh. Jadi mereka menikmati saja. Nah, untuk kegiatan itu ada tawaf ya. Bagi yang sehat, kita bisa pilih di bawah atau di atas ya, Pak Mangesti. Saya pernah coba nih di atas 1 jam, 1 jam. Saya lantai 2 1 jam bersama istri. Jadi relax aja jalan. 7 putaran itu sekitar 1 jam. Kemudian kalau yang nggak bisa jalan ya boleh aja pakai kursi roda, nggak apa-apa. Kan yang penting nyaman ibadah, ya. Yang penting nyaman ibadah, lancar. Kalau enggak juga boleh naik skuter ya Ustadz ya. Ada skuter sekarang. Jadi relax aja. Jadi kita nanti menyenangkan. Karena ini adalah perjalanan spiritual kita. Nggak terlalu repot dengan teknis. Bagaimana kita itu dekat kepada Allah. Kita labaik. Allahumma labaik. Ya Allah, aku panggil. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang. Dengan segala resourcesku. Dengan segala karakteristikku. Dengan kekuatanku, kelemahanku. Aku datang menghadapmu ya Allah. Gitu. Jadi it's okay, no problem. Mereka juga menyediakan fasilitas untuk orang-orang yang mengalami kesulitan secara fisik, gitu. Nah, kemudian sa'i. Sa'i ini cukup lumayan ya jaraknya. Jadi justru saya problemnya sering terjadi di sa'i, Ustaz. Di sa'i. Problem fisik dalam konteks bidang saya ya. Jadi gangguan pada pergelangan kaki, pada lutut, sendi panggul itu, ini yang saya alami justru di sini ya. Jadi karena itu kan jaraknya tertentu. Kalau tawaf itu kan yang dekat lebih dekat Ustaz ya putarannya. Yang jauh ya jauh. Tapi kalau saya jaraknya tertentu ya. Ya segitu. Habis kemudian ada tahallul di situ ya. Nah ini situ ada air zam-zam, ini sunnah Nabi ya. Sebelum kita tawaf mau ke sa'i, kita disunahkan air zam-zam saja. Kita minum, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli dzamda'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi ini penting ya. Jadi ini sunnah. Jadi kalau sunnah dari Rasul, dari ajaran Islam mengatakan minum air zam-zam, terus baru kita sa'i. Sebelum ada pesan di situ agar kita memperhatikan kecukupan air kita, kecukupan elektrolit kita. Jadi air zam-zam ini nggak sama ya Ustaz, dengan air biasa. Sama sekali sama. Ya, dia punya kadar tertentu yang sudah di-set ya. Jadi sebetulnya bagi saya seorang dokter, saya menganggap ini adalah isyarat dari Allah SWT, dari Nabi, bahwa kita harus memperhatikan kecukupan air kita, kecukupan air
sehari sekitar 8 gelas 2 liter, dan juga kecukupan elektrolit gitu. Karena habis itu kita sa'i. Artinya ibadah haji umroh itu kan fisik ya. Saya hitung-hitung dengan Android saya itu sekitar 20.000 langkah sekali kita mulai masuk masjid, itu kemudian kita tawaf, kita sa'i dan sebagainya. Karena juga halamannya luas. Jadi kalau saya hitung-hitung mungkin luasnya haram itu 35 kali lapangan bola, 35 hektar. Bayangkan kita muter lapangan bola sekali aja udah capek. Ini di 35 hektar, jadi sangat luas, orang bisa kesasar, jauh, capek, sakit pergelangan kaki, lutut sebagainya. Belum lagi bagi kelompok umur tertentu, misalnya lansia, kemudian kaum perempuan, kemudian juga anak-anak, kaum disabilitas. Tentu ini jadi perhatian khusus bagi yang muda, yang laki, is oke lah, biasa-biasa saja. Tetapi kita ingin memperhatikan supaya mereka menikmati ibadah. Jadi itu masa lalu lah, ibadah haji umroh itu sepertinya menyeramkan ya. Enggak, sekarang menyenangkan. Sekarang menyenangkan. Ini sesuatu yang kita senangi dan kita bisa menikmati ritual haji dan mendapatkan hal-hal yang menginspirasi hidup kita. Begitu. Dan ini saya tidak banyak data-data gambar, tapi ini yang pasti kalau haji kan tambah lagi ya Armina saja, Arafah, Mina ya, dan Mabit, Musdalifah, Mina selama 3 hari ya, nafar awal atau nafar sani. Jadi, nah itu mungkin haji lebih panjang lagi waktunya ya, paling cepat kan sekitar 5 hari itu kalau dipadatkan begitu ya di luar waktu-waktu yang lain. Jadi beda dengan umroh. Umroh mungkin 1 hari selesai Ustadz ya. Kalau kita padatkan. Tapi kalau haji nggak bisa. Karena ada ketentuan dan sebagainya. Jadi memang berbeda. Kalau kita pergi ke wisata ke luar negeri, kita bisa atur sendiri kemauan kita. Kita bisa pilih moda transportasi kita bisa pilih. Tapi kalau haji umroh nggak bisa. Nah, itu ada regulasi di pemerintah setempat, ada regulasi di pemerintah kita, ada regulasi di kelompok umrohnya Ustadz ya. Nah gitu. Kadang-kadang kita sungkan. Ya, nanti kalau saya lansia jalannya pelan, nanti kan yang lain jadi terlambat gitu. Jadi ada perasaan ewu-pekewuh gitu. Nah ini tentu juga perlu diperhatikan karena kecepatan orang, kekuatan orang itu tidak sama, gitu ya. Jadi itu yang membedakan karena haji itu sebagai sesuatu peristiwa yang seremonial, gitu tentu betul butuh pendekatan ya supaya kita berjalan bersama-sama dalam kelompok ya, begitu. Nah, ini cerita yang lain sama istri ya. Ya, ini gimana dok? Ya boleh-boleh aja, dinikmati. Kalau kita baik-baik aja. Tapi kalau kita punya masalah, lagi kondisi lutut lagi nggak enak, lagi akut, lagi kumat, ya jangan banyak-banyak makan minyaknya Ustadz ya. Gitu. Kalau oke-oke aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau lagi ada problem lututnya sakit, lagi jadi inflamasi kan, tentu kita kurangi minyak-minyakan dan sebagainya. Ya emang ini budayanya begitu, nggak sama dengan kita. Mereka emang begitulah. Saya kasih contoh, saya nggak bisa cerita. Dengan gambar ini mungkin semua orang jamaah bisa punya kenangannya masing-masing ya. Ini begini misalnya. Ya. Nah, telur juga banyak. Bahkan telur di sana itu dikasih tanggal. Jadi ini syarat juga agar kita menggunakan telur ini protein dengan sebaik mungkin. Jadi kalau nggak suka yang minyak-minyakan, ada telur juga kok. Nah, dan bahkan buah Ustadz ya, luar biasa. Ini janji Allah ya. Walaupun kita kering, Masya Allah. Semua buah lengkap. Nah itu adalah pesan buat kita. Kita bisa menikmati, kalau kita nggak suka yang minyak-minyak, kita bisa nikmati buah. Dan buahnya pasti manis dan masih segar. Kalau mau menikmati buah di Timur Tengah, insya Allah baik, menyenangkan semua. Tinggal pilih, mau anggur, mau pir, dan sebagainya lah. Itu sangat menyenangkan. Ya. Nah ini sengaja saya kasih gambar-gambarnya. Kita ingin haji umroh itu menyenangkan buat kita. Bagi yang suka nasi biryani is okay, selama memungkinkan. Tapi yang ada halangan, kita bisa menikmati air zam-zam, buah dan sebagainya. Jadi sebenarnya menyenangkan. Banyak alternatif buat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir. Mereka ada tim medis, ya. Ini di Madinah ini
Yang ibu-ibu ada masalah, saya nggak enak kan perempuan, saya nggak dengar apa masalah. Tapi di sana ada tim medis Bulan Sabit Merah Arab Saudi, ya, Saudi Red Crescent. Nah, mereka membantu. Jadi luar biasa nih. Katanya saya dengar kalau koas di Timur Tengah tuh, Ustaz, itu internshipnya di haram tuh. Internshipnya itu dia. Kalau kita internshipnya di puskesmas. Nah, kalau di Saudi internshipnya dokter itu taruh aja di Madinah sampai di Mekah. Nah ini di Mekah nih. Ini kan kalau kita lihat ini masih muda nih ya. Masih muda tapi kursi roda. Ya nggak apa-apa. Setiap orang punya karakteristik masing-masing. Yang penting ibadahnya tujuannya tercapai. Menikmati. Jadi jangan ada upah-upah. Wah, saya masih muda kok udah susah jalan ya. Nggak apa-apa. Biar semua orang punya karakteristik masing-masing. Dan temannya saling membantu. Dan mereka juga kalau ada masalah tertinggal oleh kawannya. Ada tim medis Bulan Sabit Merah Saudi. Nah, lengkap nggak masalah. Jadi sekarang udah banyak perubahannya di samping yang dari tim. Kalau haji ada tim medis di Indonesia ya, tapi kalau umroh kan nggak ada. Jadi mereka sudah lengkap.